Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Baik, pagi ini kita jumpa lagi. Salam sehat. Baik, apa sih hari ini yang kita mau bicarakan? Hari ini saya mau bicarakan tentang ilmu saham. Kalau kita lihat ya, banyak yang belajar saham, banyak yang berdagang saham, tapi ujung-ujungnya nggak bisa bertahan lama. Ya, Anda bisa lihat. Bahkan yang dulunya rame berdagang saham, di medsosnya juga rame, sekarang pelan-pelan satu persatu sudah mulai menghilang. Ya, hukum evolusi itu terjadi di pasar saham. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bertahan lama? Bill Gates pernah bilang, semua orang berpeluang dan berpotensi menjadi kaya raya. Jadi kompetisinya semua bebas, semua bisa menjadi kaya raya, semua dapat menjadi kaya raya. Tapi Bill Gates bilang, tidak semua orang bisa bertahan lama menjadi kaya. Nah, kenapa? Kalau kita ingin mengejar impian untuk menjadi kaya, kita hanya cukup memperkuat ego kita, memperkuat impian kita, memperkuat hasrat kita, dan memperkuat semua etos kerja untuk mengejar impian tersebut. Cukup ego. Nah, paling ada yang mencibir, paling ada yang menghina. Oke, masukin telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak apa-apa. Tetap kejar impian itu. Tapi pada saat Anda sudah mulai sukses, bukan ego lagi yang diperlukan, tetapi bagaimana Anda mengatasi lingkungan yang di sekeliling Anda. Pada saat Anda punya duit, pada saat Anda kaya, algoritma kehidupan itu bekerja. Ya, teman-teman SD datang lagi, ya, padahal kita udah lupa. Siapa yang masih ingat teman SD-nya, ya? Saya aja udah lupa teman SD. Itu bisa datang. Terus kemudian semua teman dari langit turun, dari plafon rumah turun, dari dinding, dari lantai, dari tanah, semua keluar. Seolah-olah langsung dekat. Seolah-olah tuh algoritma kehidupan itu langsung mempererat hubungan pertemanan itu lagi. Bahkan yang nggak kenal langsung mau kenalan, jadi kenal. Nah, inilah yang berat mengelolanya. Makanya kenapa saya lebih banyak sharing pada Anda ilmu kehidupan. Karena bulan Juni nanti insya Allah saya udah 54 tahun. Jadi secara hidup saya udah lebih tua dari Anda dan udah membuktikan proses kehidupan saya udah saya lewati, asam garamnya udah lewatin. Beda yang masih muda-muda. Anda boleh jago, boleh hebat trading, tapi Anda belum lulus ilmu kehidupannya. Nah, ya, jadi ilmu kehidupan ini yang paling penting. Bagaimana Anda mengelola pada saat Anda punya duit, bagaimana Anda mulai menseleksi siapa yang menjadi teman Anda, bagaimana Anda mulai memilih apa hobi Anda, apa aktivitas Anda, kegiatan Anda yang semuanya bisa mencerminkan Anda tetap hidup bersahaja. Nah, kita ini banyak yang tidak sanggup ataupun tidak kuat derajat. Begitu punya duit, wah, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan sultan. Ya, harus menjelaskan kepada publik bahwa Anda punya duit banyak, sultan, punya mobil bagus, punya kekayaan. Ya, ini yang tidak kuat orang untuk menahan diri. Kalau Anda bisa menahan diri, Anda bisa tetap hidup bersahaja, tetap hidup apa adanya, bukan apa kata orang. Insya Allah Anda akan selamat di dunia pasar saham khususnya, yang penuh dengan godaan kapitalis, godaan uang yang sangat tinggi. Jadi pagi ini saya ingin mengajak Anda
Supaya Anda bertahan lama di pasar saham, jangan rubah cara hidup Anda dari yang biasa-biasa langsung glamor. Jangan. Karena itu akan menyebabkan expenses Anda tinggi, terus gaya hidup Anda udah dicap, udah stempel tinggi. Jadi kalau mau turun nanti udah gengsi. Saya makan di hotel bintang berlima di Monte Carlo pernah. Tidur di hotel mahal di Monte Carlo pernah. Tidur di Batam hotel apa adanya pun pernah. Bahkan pernah hotel murahan aja pernah. Bahkan dulu kita satu kamar bisa berempat orang, berlima, yang penting tidur. Pernah, bisa kita lakukan. Nggak gengsi saya lakukan itu. Jadi bagaimana kita spending uang itu dengan bijak, ya, bukan spending asal spending. Itu pesan saya. Kalau Anda mau sukses di pasar saham, mulai sekarang tetap hidup bersahaja, tetap hidup apa adanya, tidak usah boros, rajin menabung, setiap profit disisihkan untuk nabung, dan yang paling penting 1% cuan bungkus. Nggak usah banyak-banyak, ya, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Probabilitas Anda untung lebih banyak kalau mengambil keuntungan yang lebih sedikit daripada berharap banyak. Nah, kalau Anda mau untungnya gede, nanti kalau modalnya udah gede. Karena kalau modal udah 10 miliar, untung 3%, untung 5%, oh itu kenyang sekali, ya. Oke, itu saja sharing dari saya. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Salam sehat. Hampir 2 minggu saya absen di medsos, cuma posting kegiatan pribadi saja, belum ada edukasinya. Karena handphone yang biasa saya pakai untuk merekam ataupun melakukan vlog, tiba-tiba LCD-nya blackout, hitam semua. Dan saat itu saya berada di Batam dan tanya-tanya, oh ganti LCD-nya 3-4 juta. Tapi problemnya harus 1 minggu. Waduh, saya udah mau pulang ke Jakarta, jadi ya tanggung. Waktu saya ke Singapura juga nggak bisa. Akhirnya saya pakai HP yang satunya lagi, tetapi bukan untuk kepentingan bisnis ataupun untuk buat vlog. Setelah pulang dari dari Batam, saya ke Samsung Center dan mengganti LCD-nya. Alhamdulillah hari ini udah bisa ngevlog lagi dengan LCD baru dan dengan baterai gratis dari Samsung Service. Baik. Saya mau cerita, saya ini sekarang dalam proses belajar untuk melakukan sailing solo dari Batam ke kota Kinabalu, Malaysia. Jadi bolak-balik terus seperti itu. Awalnya ya bersama-sama dulu, terus nanti lama-lama sendiri. Setelah siap, kita akan lakukan sendiri. Saya ingin lakukan Batam Kota Kinabalu, at least minimum 3 kali bolak-balik. Karena jarak itu bisa equal ataupun sama dengan transatlantik. Jadi kalau saya satu saat ingin cross transatlantik, saya udah punya pengalaman dari Batam ke kota Kinabalu 3 kali bolak-balik. Nah, dalam latihan tersebut kemarin saya sudah melakukan overhaul kapal saya, sudah memperbagus kapal saya, semua udah perfect. Nah, saat kemarin saya lupa, dalam latihan saya lupa melihat wind ataupun weather. Karena saya pikir ya cuma dekat-dekat aja ya di sekitar Batam, jadi saya mengabaikan weather saat itu. Itu fatal.
Saat itu saya nggak tahu ternyata putaran taifun itu sudah sampai di ujung Thailand, sudah mengarah ke Malaysia. Dan itu sangat merah sekali kalau Anda lihat di aplikasi windy.com, itu sangat merah sekali. Dan akhirnya kami terhempas, terlempar oleh angin dan badai ombak yang kuat. Kapal kami akhirnya karam, terlempar jauh 250 meter dan naik duduk di atas karang. Kami semua tentu tahu resikonya, tapi saya sesuai SOP penyelamatan sea survival, penyelamatan jiwa di laut, dan saya sudah ikut beberapa kali trainingnya. Saya pertama pasangkan life jacket dulu di Maya, kebetulan Maya ikut. Setelah Maya pakai life jacket, saya turunkan jet ski, saya turunkan skoci, terus kemudian tidak lama karena saya udah panggil distress call, distress emergency call, jadi semua kapal sudah merapat dan beberapa kapal nelayan udah mendekat. Akhirnya saya titipkan Maya di kapal nelayan itu untuk dibawa ke darat. Alhamdulillah dia selamat. Saya harus mengurus kapal karena kapten kapalnya saya. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kapal saya begitu saja tanpa mengurus ataupun mengkoordinasi. Jam 6 sore, kejadian jam 4, jam 6 sore air mulai masuk di dalam kapal. Terus kemudian jam 21.04 air sudah memenuhi kamar utama saya. Artinya habis. Kalau kita ngelihat kondisi itu, ya udahlah, ini habis, kapal ini tenggelam. Di jam 21.04 itu saya berdoa, ya Allah, saya hanya hobi. Saya memelihara kapal ini, mengurus kapal ini hanya hobi. Hanya ingin menyalurkan hobi berlayar saya dan mancing. Saya tidak mencintai kapal ini melebihi cinta saya padamu. Jadi kalau ujian ini, hari ini, kalau Allah ingin mengambil kapal saya, silakan. Ambil, tenggelapkan. Saya ikhlas. Malam ini 21.04 air sudah masuk dalam ruangan kamar utama saya. Saya ikhlas kalau kapal ini mau diambil. Allah, saya yakin Allah dengar. Saya cuma main kapal, saya nggak main-main yang lain. Dah jam 12 malam kami bisa menguasai air yang masuk di kapal. Semua bocor yang masuk dari shaft propeller kami tutup, kami tambal, dan akhirnya bisa selamat. Besok paginya jam 6 menunggu pasang tinggi menggunakan teknologi balon untuk mengangkat kapal tersebut. Akhirnya kapalnya selamat. Kapalnya ditarik kembali ke marina dengan keadaan selamat dan sekarang lagi perbaikan di shipyard. Apa yang saya pelajari dari situ adalah ikhlas, kedua sedekah. Sedekah yang saya lakukan setiap pagi, sedekah subuh, itulah yang menyelamatkan kapal itu. Karena sedekah itu selalu menyelamatkan kita dari bala, ya, dari mara bahaya. Jadi kesimpulan yang saya pelajari, kebiasaan sedekah subuh itu membantu kita. Jadi mulai hari ini Anda jangan ragu-ragu untuk melakukan sedekah subuh, karena semua masalah, semua bala, mara bahaya itu akan dibantu dari sedekah Anda. Nggak usah berharap sedekah itu dibalas, tetapi kita lakukan karena ketaatan kita pada Sang Pencipta. Kita taat untuk berbagi. Oke? Itulah sharing dari saya tentang kehidupan pagi ini dengan masalah yang saya hadapi kemarin. Dan kalau cerita kapal tenggelam, saya udah melewati beberapa kali proses kapal tenggelam. Sebelumnya juga di perairan Singapura, di Raffles Marina. Itu juga saya 2 hari 2 malam terapung-apung dan akhirnya bisa selamat. Terus kemudian di Andaman Sea, di Laut India sana, saya juga pernah mesin mati dan akhirnya ditolong oleh nelayan Thailand. Terus kemudian dulu waktu masih berlayar di Selat Inggris,
di Tokyo Bay juga pernah mengalami hal tersebut. Dan semua kita bisa lewat, bertarung di tengah badai dan akhirnya bisa selamat. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.